juga harus disesuaikan. Nah, coba Fahri dilihat ET-nya itu apa? ET-nya. Oke, yang atas, nah berarti yang atas juga nggak ada ET-nya. Yang T1, T2, nah itu 0. Oke, seperti itu. Jadi harus hati-hati ya kalau kita modelkan manual di Excel atau di kalkulator, ya hati-hati, jangan semua dihitung gitu ya, seperti itu. Oke, tadi pertanyaannya adalah plotnya. Berarti plotnya seperti apa? Bisa tunjukkan plotnya seperti apa? Nah, untuk plotnya berarti hanya ET saja yang diplotkan. Nggak usah semuanya, yang ET-nya saja diplotkan. Seperti ini, Pak. Oke, plotnya seperti ini ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan, plot seperti ini itu kan kayak apa ya? Oh, ini apa maksudnya gitu kan ya. Jadi kalau datanya hanya sedikit seperti ini, keputusan kita untuk membaca plot juga kurang valid istilahnya ya. Jadi kita nggak akan bisa memutuskan apakah dia menyebar konstan di nol atau tidak gitu, karena kurang panjang gitu ya. Jadi kita belum susah pasti memutuskan seperti ini gitu. Jadi tapi karena ini latihan, jadi hanya ada T-nya 7 ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu dari mana asalnya, dari mana asal galatnya. Oke, seperti itu. Terima kasih Fari telah memberikan slide-nya. Bisa ditutup lagi. Oke, yang lain saya harap mengikuti ya, jangan ini. Oke, nanti akan saya panggil lagi nih, masih banyak soalnya nih. Oke, kurang lebih seperti itu. Iya, Siti, bagaimana Siti? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Untuk yang di slide tadi sebelumnya, sebentar, kurang keras. Gimana? sekarang Pak, bagaimana? Untuk sekarang, Pak. Tes 1. Iya, terdengar sekarang. Ya, Pak. Gimana? Untuk yang di slide sebelumnya kan terakhir ditambahkan theta 2 ya, Pak. Dan untuk yang sekarang kita menggunakan theta 0. Nah, itu sebenarnya kita menggunakan theta berapa ya, Pak ya? Dalam pertambahan terakhirnya dalam menentukan YT topinya, Pak. Oke, theta 2. Di mana theta 2 ya? Sebentar. Di slide sebelumnya, Pak. Oh, iya toh. Di mana? Di mana? Oh, ini malah ini ya. Sebentar. Harusnya theta 0 ya. Nggak ada theta 2 harusnya. Sebentar. Ini? Iya, Yang Pak. mana? Yang di bawah, Pak. Oh, ini ya. Ini 0 nih harusnya ini. Ini harusnya 0, bukan theta 2. Kalau theta 2 berarti parameter MA2 berarti kan. Oke. Oke, terima kasih Siti, terima kasih. Ini ya, jadi mungkin yang tadi nulis bisa dikoreksi lagi. Ini theta 0 nih dari sini nih. Theta 0. Nggak ada theta 2 ya. Kita nggak ngomongin model MA gitu. Oke, terima kasih Siti. Kita lanjut. Tadi di mana sini? Bukan. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu caranya untuk mencari galat. Nah, jadi nanti teman-teman harus latihan di rumah. Kalau modelnya MA2 seperti apa, R2 seperti apa, A5 seperti apa, itu harus latihan. Oke, kita lanjut. Saya harap semuanya bisa mengikuti. Nah, yang selanjutnya adalah normalitas residual. Nah, untuk mengetahui residual bersih normal atau tidak, itu dapat dilakukan dengan penggunaan pengujian visual maupun pengujian statistika. Untuk visual bisa kita buat seperti ini, histogram, normal activity plot. Dan juga untuk yang statistika itu ada banyak ujinya. Yang pertama uji yang paling sering digunakan yaitu Kolmogorov-Smirnov. Yang kedua ada Shapiro-Wilk. Yang ketiga ada Lilliefors, banyak banget. Nah, mungkin sebelumnya saya mau tanya, ini teman-teman sudah pernah ambil mata kuliah non parametrik belum ya?
Sudah ya? Sudah apa belum ya? Saya mau tahu Belum, dulu. Pak. Oh, belum? Belum. Belum? Benar belum? Oke. Iya, belum Pak Nah, kalau parametrik. oke. Lagi ambil. Ada yang sedang mengambil? Ada Pak, sedang mengambil Pak. Metode Oh, sedang mengambil ya? Pak, sedang mengambil. Oke, oke, oke. Saya lupa dia urutannya di semester berapa gitu. Nah, nanti di salah satu kanal parametrik akan ada pengujian yang namanya pengujian normalitas. Nah, jadi ini nggak akan saya bahas di sini ya. Nanti kalau saya bahas di sini double-double pembahasannya gitu. Jadi kurang lebih saya akan memberitahu saja untuk normalitas bisa menggunakan ini. Kalau di non parametrik biasanya harusnya nanti akan dibahas yang ini, Kolmogorov-Smirnov. Nah, pengujian normalitas di sini. Nah, atau mungkin sudah pernah dibahas dengan parametrik ya syukur berarti ya. Nah, teman-teman yang nggak mengambil non parametrik bisa bertanya yang sudah mengambil. Ataupun misalkan ternyata nggak dibahas nih uji Kolmogorov-Smirnov gitu. Nanti bisa lapor ke saya, bukan lapor ya, bilang ke saya gitu ya. Pak, kami belum tahu ini bagaimana caranya. Nanti akan saya kirimkan bahan khusus terkait dengan Kolmogorov-Smirnov gitu. Seperti itu. Jadi saya harap semuanya clear gitu ya, jangan ada yang masih bingung gitu. Seperti itu. Kalau misalkan yang sudah ngambil non parametrik bahas ini, silahkan dibagi ke teman-teman yang lain. Tapi kalau ternyata belum pernah membahas ini, nanti lapor ke saya, nanti akan saya berikan bahannya. Bagaimana pengujian normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. Ini yang paling dasar. Untuk di bawahnya ada Lillie Force, ada Sapirowicz, ini sebenarnya pengembangan dari Kolmogorov-Smirnov itu sendiri. Nah, untuk visual seperti biasa ya, mungkin teman-teman bisa ingat di materi ADS awal-awal ya, bagaimana kita membuat histogram dari sebuah data gitu ya. Harapannya jika histogramnya membentuk lonceng seperti ini, nah berarti dia diasumsikan dia menyebar secara normal. Nanti kalau secara visual, kalau histogram ya, kalau Ggplot itu adalah kuantil-kuantil ya. Jadi plot kuantil-kuantil, kalau misal plotnya itu menyebar mengikuti garis, berarti dia diasumsikan dia normal seperti itu. Ya, itu visual, tapi memang sangat disarankan untuk melakukan pengujian ini itu pengujian yang statistika, jangan yang visual. Karena kalau visual seperti yang tadi, misalkan si A bilang ya normal, si B bilang itu belum normal, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Memang direkomendasikan untuk menggunakan pengujian statistika. Oke, seperti itu ya untuk yang normalitas residual. Jadi teman-teman yang sudah dapat materinya silahkan berbagi ke teman-teman yang lain. Nah, ini dia model yang baik adalah model yang memiliki residual berdistribusi normal. Gitu. Oke, seperti ini contohnya. Ini adalah Kiki plot atau kuantil-kuantil plot dari residual AR1. Kalau ini jelas ya, terlihat banget dia mengikuti garis lurus. Artinya dia bisa dikatakan bahwa ini menyebar secara normal. Gitu. Mungkin nanti teman-teman akan menemukan misalkan di sini dia ada sebarannya, ada di sini kemudian ada di sini. Gitu. Nah, jika ada hal seperti ini harus hati-hati. Si A bisa bilang ini masih normal, gitu. Si B bilang ini nggak normal karena ada pencilan. Nah, itu harus hati-hati. Seperti itu. Ini kelemahan kalau kita menggunakan visual. Oke, normalitas seperti itu. Jadi yang diuji normalitas adalah residualnya ya, bukan datanya. Jadi kita ngomongin residual sekarang ya, residual atau selisih antara data asli dan data dugaan. Ini autokorelasi residual. Sekarang kita bahas terkait dengan ACF, tapi ACF-nya adalah ACF dari residualnya, dari ET yang tadi, bukan ACF dari data. Kalau ACF data nanti kembali ke awal identifikasi. Jadi ACF yang digunakan adalah ACF dari galat yang tadi. Nah, saya nggak akan membahas ACF seperti apa persamaannya karena sudah pernah dibahas kan, secara teoretik dan empiris sudah pernah. Nah, kalau teman-teman lihat plot ACF seperti ini, kembali ke pertanyaan saya di awal tadi. Semakin besar ACF, maka semakin apa tadi? Nah, ACF ini akan berkaitan dengan independen tadi. I yang kedua, independen.
Semakin besar ACF, semakin tidak independen. Kalau kita balik, semakin kecil ACF, semakin independen. Berarti yang diharapkan adalah ACF-nya itu kecil. Nilainya kecil. Ini kecil, ini kecil sekali. Nah, ini cukup besar di sini, cukup besar. Namun apa? Namun walaupun dia cukup besar, tapi batasnya masih jauh. Di sini batasnya. Nah, batasnya di sini. Di batasnya masih jauh. Jadi untuk jika teman-teman punya residual, sudah dapat model, dapat residualnya, langsung cek ACF-nya. Gitu. Apakah ada ACF yang cut off, istilahnya ya, cut off ke batas ini atau tidak. Gitu. Kalau ada 1, 2, atau banyak yang cut off, langsung diduga bahwa ini ada masalah. Gitu. Ini model yang kurang baik, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Oke, jadi kebalikannya gitu ya. Kalau pas identifikasi, teman-teman cari yang cut off. Nah, kalau yang diagnosa, cari yang nggak cut off, jadi jangan sampai ada yang cut off, jangan sampai ada yang melewati batas. Bisa dipahami ya? Oke, seperti itu. Ini untuk ACF, kemudian ini juga sama untuk ACF. Nah, sebenarnya ACF ini juga kalau kita lihat cukup ini ya, cukup apa namanya? Misalkan seperti ini nih, di laka 4. Laka 4 ini kan sebenarnya mepet sekali nih dari batasnya gitu. Jadi kita memutuskannya apakah dia apa namanya independen atau tidak gitu. Secara kasar ya dia independen karena dia masih di bawah batas. Tapi kalau mau lebih teliti lagi ya gunakan pengujian nanti yang terakhir leading box seperti itu. Seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah dapat residualnya langsung dicari ACF-nya. Jika terdapat lag dari ACF residual yang keluar dari batas, maka terdapat autokorelasi dalam residual dan model dianggap kurang baik. Seperti ini. Oke, kemudian latihan lagi nih. Oke. Nah, dengan data yang tadi dan hasil yang tadi, silakan teman-teman lanjutkan hitung ACF-nya. Saya dapat laporan dari Ibu Indah, katanya sudah pernah menghitung ACF secara manual di Excel ya. Jadi silakan dicoba sekarang. Ataupun mau pakai yang lain boleh gitu, misalkan bukan Excel juga boleh. Silakan. Nanti akan saya panggil lagi. Ini saya beri waktunya agak lama nih mungkin. 15 menit mungkin ya, 15 menit karena ACF ya. Silakan. Jadi hasil yang tadi dilanjutkan. Jadi ini akan terus ada terus nih. Jadi hasil yang tadi teman-teman tambahi Y topi di sini, Y head, tambah lagi ET. Nah, setelah muncul ET, yang di ACF kan ET-nya, bukan datanya, tapi ET yang di ACF, yang dicari ACF-nya. Silakan, saya tunggu 15 menit.